Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tatalu. Menarik karena mereka bermain musik dengan alat-alat yang tidak lumrah, tidak biasa. Ada panci, ada dandang, ada ember, macam-macam. Dan ini masih ada korelasinya dengan topik kita kali ini. Kita semua tentu punya mimpi, dan kita ingin mewujudkan mimpi kita dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang juga gagal mewujudkan mimpi mereka. Kalau Anda gagal mewujudkan mimpi Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bunuh diri, ada yang patah semangat. Tapi dengarkan cerita tamu-tamu Kick Andy kali ini. Menarik untuk disimak. Dan yang pertama kita panggil dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Nyoman Sumerta. Selamat datang di acara Kick Andy, Pak Nyoman. Silakan duduk. Setahun yang lalu saya diajak oleh pengusaha oleh-oleh Bali, oleh-oleh Krishna ya, memperkenalkan saya pada Pak Nyoman. Pak Nyoman Sumerta. Kisahnya menarik dan saya bilang satu hari nanti saya akan mengundang Pak Nyoman di acara Kick Andy. Ternyata ketika Anda membangun restoran bebek tepi sawah itu tidak sengaja dan itu bukan mimpi Anda ya. Bukan, Pak. Nah, menarik karena waktu itu sebelum Anda sukses terjun ke bisnis restoran, saya dengar Anda nyaris bangkrut atau sudah bangkrut? Nyaris bangkrut. Oh, Pak. Nyaris bangkrut. Doa saya kok jadi jelek ya. Nah, saya dengar itu berkaitan dengan berbagai peristiwa, ya, krisis Pak. Moneter, perang teluk, krisis moneter, bom 2 kali, Pak. Bom Bali pertama dan kedua ya di Legian, dan kemudian bom Bali kedua di Jimbaran. Ya. Itu semua membuat Anda nyaris bangkrut. Iya, Pak. Karena apa yang terjadi? Karena kan pemerintah melarang tamu-tamu Eropa, Amerika untuk berkunjung lagi ke Bali, Pak. Sementara mereka juga dari negara-negara itu pemerintahnya sendiri melarang. Istilahnya travel warning waktu itu, iya. Tapi sebelum kita mendengar cerita langsung dari Pak Nyoman, ada baiknya kita ikuti dulu perjalanan hidup dan bisnis Pak Nyoman berikut ini. Ide bisnis bisa datang dari mana saja, bahkan di saat kita sedang terpuruk sekalipun. Hal ini dialami oleh Nyoman Sumerta, seorang seniman dari Ubud, Bali, yang kemudian banting setir menjadi pengusaha kuliner. Berbekal resep keluarga istrinya, Nyoman Sulasi, ayah dari 5 anak ini, membangun bisnis kuliner dari titik minus. Kini, pria lulusan sekolah menengah pertama ini dikenal sebagai pemilik salah satu restoran terkenal di Ubud, Bali, yaitu Bebek Tepi Sawah. Om Swastiastu. Sesuai dengan namanya, menu andalan dari Bebek Tepi Sawah restoran adalah bebek goreng. Setiap harinya restoran yang awalnya bernama Tepi Sawah ini melayani ratusan pelanggan dan tidak pernah sepi. Tidak hanya menawarkan menu bebek, restoran ini juga menyajikan menu lainnya, mulai dari menu masakan Asia maupun makanan internasional. Darah seni yang mengalir di tubuhnya membuat pria berusia 57 tahun ini tidak meninggalkan passionnya. Sebagai seniman, desain restoran yang indah dan kental dengan budaya Bali ini dirancang sendiri oleh Nyoman. Kini, bebek tepi sawah tidak hanya dapat dinikmati di Bali. Mengembangkan usahanya, Nyoman juga membangun bebek tepi sawah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sistem kerjasama.
Jadi sebelum industri pariwisata Bali dihantam oleh berbagai cobaan ya, mulai dari perang Teluk, kemudian krisis moneter dengan turunnya Pak Harto waktu itu ya, kemudian juga ada bom Bali 1, bom Bali 2. Anda sebenarnya sukses ya dalam berbisnis, punya galeri, punya galeri patung Pak, ada Dimas, ada juga mebel. Berapa karyawannya dan berapa omsetnya waktu itu? Kalau untuk galeri, ketika Anda betul-betul sukses, ya 1 bulan itu omset 1 M lah Pak. 1 bulan 1 miliar waktu ya, itu. untuk kan patung, galeri, restoran. Tapi semua itu kemudian hancur berantakan. Iya Pak. Gara-gara bom Bali 1, bom Bali 2. Ya. Itu kan dialami juga oleh pengusaha-pengusaha lain di Bali ya? Hampir semua Pak. Hampir semua. Banyak galeri yang dijual waktu itu Pak. Galeri dijual, banyak sekali yang dijual. Nah, seberapa Tutup, parahnya kondisi bisnis Anda waktu itu? Ada PHK? Ada yang ditutup? Tidak sampai PHK Pak, tapi karyawan saya itu penuh pengertian ya Pak. Jadinya artinya walaupun bonusnya sedikit masih tetap kerja. Karena juga cari kerja tempat lain juga susah Pak. Waktu itu saya sampai jual mobil Pak, gajiin karyawan. Ada beberapa mobil ya, kalau tidak cukup uangnya dijual untuk bayar gaji karyawan. Ya. Baik, tentu semua kita yang di studio maupun penonton di rumah ingin tahu bagaimana kemudian Pak Nyoman mulai mendirikan restoran yang kemudian berkembang seperti sekarang dengan nama Bebek Tepi Sawah. Untuk itu, ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, saya akan segera kembali. Pak Nyoman, sebelum saya tanya kisah sukses Anda mengelola restoran dengan nama Bebek Tepi Sawah, saya ingin tahu Anda ini lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tua kerjanya apa? Bapak saya seorang kepala dusun Pak. Ibu saya tuh orangnya bisnis banget Pak. Jadi beliau tuh punya kulkas. Kalau pagi-pagi saya sekolah waktu SD itu beliau bikin es. Saya harus bawa es itu, harus jualan ke sekolah Pak. Oh, jual ke sekolahnya siapa? Sekolah saya waktu SD Pak kan. Loh, nggak malu sama teman-teman? Titip Pak di warung. Di kantin gitu? Ya, titip nanti. Tapi kalau teman-teman lihat Anda bawa es gitu nggak malu? Saya nggak pernah malu Pak. Kerjaan apanya pernah malu? Saya dengar juga bahwa Anda pernah jadi supir angkot. Ya Pak. Supir angkot itu tahun 75 sampai tahun 81 Pak. Jadi saya ambil 2 kerjaan, supir angkot dan supir taksi Pak. Merangkap? Ya kan kadang-kadang tidak ada supir taksi, saya punya saudara dia punya taksi, suruh saya bantuin. Waktu itu kan jarang orang bisa nyupir. Dan juga bahasa Inggris, saya bahasa Inggris sepotong-sepotong tapi masih bisa ya meladeni bule gitu Pak. Jadi saya waktu nyupir bemo tuh bangun jam 4 pagi Pak, harus antri di Ubud di depan Purisaren namanya. Jadi jam 8 malam baru pulang setiap hari. Istri dari saya jam 4 pagi sampai jam 8 iya, malam? Pak. Jam 4 setiap hari bolak-balik. Kalau sekarang anak-anak suka mengeluh, saya suka komplain Pak. Dulu mobil kan nggak pakai AC Pak. Kepanasan di parkir gitu Pak. Dan jadi, Anda dari jam 4 sampai jam 8 malam ada di situ ya? Setiap hari Pak. Dan pasar Ubud kadang-kadang Padang Bayi bawa dagang ancung Pak. Dagang ancung tuh dagang, kan ada kapal-kapal mampir di Padang Bayi. Dagang ancungnya kan saya bawa bemo Pak. Saya nyetir bawa ke Padang Bayi pagi-pagi Pak. Nanti malam jemput lagi ke Padang Bayi Pak. Bapak tahu Padang Bayi? Iya. Kerasa Pak. Iya. Nanti saya akan ke sana Pak Nyoman. Iya. Pernah jualan kopi, pernah jadi pemandu wisata. Iya. Lalu apa yang belum pernah? Bagaimana sampai Anda kemudian bisa dagang benda-benda seni, lukisan, patung? Saya merasa dilahirkan untuk seniman Pak. Karena saya kalau waktu kecil tuh umur 8 tahun tuh kalau anak-anak yang lain tuh dia kan mainnya di sawah atau di sungai Pak, lempar-lemparan lumpur ya. Kalau saya mainnya di rumah pelukis Pak.
Jadi saya duduk ngeliat orang lukis. Saya duduk ngeliatin istri saya lagi latihan nari di Anak Agung Gede Mandra di Puri Kaleran kelihatan. Saya tuh mendengar musik tuh ada kebahagiaan gitu Pak. Happy saya Pak. Gitu. Tunggu dulu, ini kan waktu anak-anak main di sawah lempar-lemparan, Pak Anda ngeliatin istri Anda. Umur 8 tahun Pak, betul Pak. Dia menari legong. Dia pada legong. Coba Ibu berdiri dulu Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu. Silakan. Kan tunggu dulu. Kecil kan lirik-lirik aja Pak, bukan pacaran Pak. Lirik-lirik. Oh, jadi Anda sudah ijon dari kecil. Ya Pak. Dia umur 8 tahun dan dari ke Australia Pak, legong Pak, ini isi saya. Oh, jadi tunggu dulu. Ini motifnya harus jelas ini. Anda karena apa, darah seni Anda yang tinggi, atau sebenarnya Anda lagi ngincer penarinya? Oh, enggak Pak. Kakek saya memang guru di zaman dulu namanya Kokar di Denpasar, sekarang namanya Isi. Kakek saya guru kerawitan Pak, gamelan. Beliau naik sepeda ngajar ke Denpasar. Oh, jadi memang ada darah seni. Darah. Nenek juga. Terus teman-teman main di sawah lempar-lemparan lumpur, Anda lihat kesenian tari ya? Saya kan pertamanya suka gamelan Pak. Pas ketemu gadis cantik kan nyantol lah Pak, lihat aja Pak, mengagum. Kemudian Anda mulai terjun ke dunia galeri, itu bagaimana ceritanya? Ini tahun 81, saya berhenti jadi sopir taksi dan sopir bemo. Saya pinjam rumah bapak saya, rumah keluarga Pak dipinjam. Dan juga pinjam lukisan teman-teman saya. Ditaruh di galeri itu? Di galeri. Singkatnya, ya, ada waktu di mana bisnis Anda kemudian mencapai puncaknya ya, sukses ya. Kemudian gara-gara bom Bali 1, 2 dan lain-lain, bus nyaris bangkrut. Ya, nah, sekarang episode bebek tepi sawah. Ya, Pak. Bagaimana sampai Anda dan istri kemudian terjun ke bisnis restoran? Begini Pak, kan galeri patung udah nggak jalan, mebel nggak jalan. Itu tahun 98 Pak. Nah, terus galeri lukisan saya dulunya yang saya gampang cari duit itu karena tamu Amerika dan Eropa itu kan kita ngomong US dollar, pound sterling kan gampang Pak, lakunya banyak lah untungnya. Karena tamu Eropa nggak ada, yang datang tamu Taiwan, yang katanya kelas pegawai lah di sana, yang nggak mungkin beli oleh-oleh lukisan Pak. Oh, karena harga lukisan mahal ya? Ya, jadinya sebenarnya tamu Taiwan itu turnya harusnya ke museum-museum Pak. Tapi guide-nya bilang tempat saya museum. Kan kalau ke museum bayar 25.000 per orang, tempat saya kan gratis Pak. Oh iya juga ya, jadi ke galeri itu lihat-lihat lukisan gratis beli, Pak. Ya? Iya kan lukisan saya juga. Kalau di museum mereka harus bayar. Bayar Pak. Jadi sama supir dibawa ke situ. Ya. Namanya juga turis yang dananya pas-pasan. Iya pas-pas, kan dia juga nggak ngerti. Jadi mereka ke tempat Anda tapi nggak beli lukisan? Ada sih yang beli Pak, tapi jarang sekali Pak. Dari 1.000 tamu mungkin 1 orang yang belanja. Rata-rata orang datang ke situ cuma numpang kencing. Betul Pak. Tapi saya beli kertas kan susah Pak. Tiap hari harus beli kertas, tamu kencing nggak belanja Pak. Saya kasih kotak, kasih uang, harus bayar 2.000 Pak, masukin uang. Bener. Baik, terus lalu kapan terpikirkan untuk bikin restoran? Karena tamu Taiwan nggak mau belanja, kencing aja. Saya ngomong sama guide-nya, Pak, saya bikin warung Pak, nanti kita jual jus, pisang goreng, ketela goreng, nanti sama Bapak silakan lihat galeri, tapi tolong di sini afternoon tea istilahnya Pak. Oh, diatur supaya ada afternoon tea. Iya, jam 3. Jangan cuma kencing doang ya. Kencing doang itu Pak. Oke. Iya. Jadi jualannya pisang goreng, ya jus, ketela goreng, ya. Teh. Ya. Oh, dari situ mulai. Ya pelan-pelan terus jual bebek karena saya kan hobi masak sama istri Pak. Nah, kapan persisnya terpikirkan untuk jualan bebek? Gini Pak, di lingkungan saya kan banyak orang jual bebek. Saya merasa saya bisa bikin lebih enak gitu Pak. Perasaan saya begitu sama istri saya. Anda yang masak atau istri? Istri Pak. Oh, jangan pakai perasaan Pak Nyoman dong, perasaan istri yang harus di... Idenya dari saya Pak. Oh, idenya. Dari situ muncul ide. Ya. Hasilnya gimana waktu pertama kali masakan bebek ini ditawarkan? juga waktu kita masak di rumah, saya sering ngundang teman ke rumah Pak, teman-teman Jakarta Pak. Setiap teman yang makan pasti bilang, Pak Nyoman buka restoran dong, nanti kita yang promosiin, enak sekali katanya. Oh ya Pak, nanti deh Pak, nanti gitu. Gitu Pak ceritanya Pak. Terus akhirnya, tapi saya bilang sama istri saya, Bu, kita kan seorang seniman. Nah karena kita orang seniman, kita nggak boleh niru. Jadi
Jadi kalau restoran lain sambalnya 2, saya bikin 3, Pak. Kalau orang lain sambalnya sayurnya urap, saya bikin kalasan. Saya harus berbeda, harus punya personality, Pak. Gitu, Pak. Coba sebutkan apa yang membedakan bebek yang Anda jual di Bebek Tepi Sawah dengan bebek-bebek di tempat lain. Apa tadi? Kalau yang lain sambalnya 2, saya 3. Sambal mereka ringan, saya mantap, Pak. Karena mereka kan gini, mereka kan bikin udah lama. Mereka menyesuaikan dengan lidah bule, Pak. Kalau saya enggak, saya bikin untuk Asia, orang lokal, untuk orang Bali, original Balinese food gitu, Pak. Itu bukan karena supaya orang-orang Taiwan yang makan rasain lo gitu ya? Bukan ya, nggak ada maksud itu ya? Kita juga punya 2 sambal, Pak. Sambal bule sama lama lokal, Pak. Kalau turis datang, sambal bule yang keluar. Kalau orang lokal datang, sambal mantap, Pak, yang pedas gitu, Pak. Oke, itu yang membuat tempat Anda atau Bebek Tepi Sawah jadi unik ya? Di samping suasana, Pak. Suasananya apa? Suasananya gini, Pak. Orang ke Bali itu kan mau mencari real Bali, Pak. Bukan mencari rumah yang minimalis. Orang ke Ubud mau lihat desa, Pak. Saya tampilkan bangunan yang suasana desa. Dan saya create sendiri, tidak pakai arsitek, Pak. Jadi betul-betul bagaimana masa kecil saya berbuat seperti itu, Pak. Di restoran saya itu ada, kalau nggak salah ada 8 jembatan, Pak. Jembatan bambu, saya bikin sungai, bikin kolam. Semua jembatannya beda-beda, Pak, bentuknya. Dan ada sawah, saya lihat sawah, ya. Di tengah-tengah. Itu sawahnya alami, Pak. Bukan dibuat, tapi saya pertahankan. Jadi itu keunikan dari Bebek Tepi Sawah. Ya. Sampai saat ini udah berapa banyak cabang Bebek Tepi Sawah? Yang sudah berjalan dengan di pusat ada 11, Pak. Oke. Nanti akan buka lagi. Ada lagi yang baru akan dibuka di Palembang gitu, Pak. Oh, jadi sekarang udah mulai meluas Sudah ke Palembang, di Makassar, di Medan. Baik. Walaupun sambil tertawa bercanda, tapi perjalanan hidup Anda itu naik turun ya. Banyak sekali duka, walaupun sekarang kelihatannya lagi suka ya. Lagi suka, Pak. Nah, Pak Nyoman, Anda sempat waktu kecil jualan es lilin, Ya. waktu remaja jualan uang dolar atau angkot. tukar supir angkot, Ya. supir taksi ya, pemandu wisata macam-macam. Ya. Tapi sekarang Anda dianggap sukses dalam bisnis restoran atau kuliner. Ya, kuliner. Nah, apa pelajaran paling penting yang Anda bisa bagikan kepada setiap orang yang ingin juga sukses, tapi sekarang mungkin hidupnya lagi naik turun? Apa pelajaran utama yang mungkin Anda bisa pesankan? Kalau saya sih, kalau mau bikin apa itu harus punya keyakinan dulu, Pak. Saya yakin banget dengan ide-ide saya jalankan dan fokus gitu, Pak. Fokus dan Yakin, fokus. Dan saya selalu mendapatkan inspirasi itu jam 4 pagi, Pak. Ini gara-gara Anda dulu jadi supir jam 4 harus keluar. Jadi Bukan, inspirasinya Pak. Saya keluar. tidur, bangun pagi jam 4, saya nggak bisa tidur, saya gini, Pak, mikir terus gimana caranya gitu. Nah, contohnya restoran saya itu kan jauh dari pusat Ubud, Pak. Iya. Semua orang kalau mau bikin restoran pasti sewa tempatnya di Ubud, Pak. Sedangkan tempat saya 3 kilo dari pusat turis, Pak. Tapi kok bisa rame, Pak? Kenapa itu? Nah, karena saya bekas sopir, Pak. Saya cari sopir-sopir semua, saya bilang, kamu ke tempat saya makan, nanti kopi makan gratis, Pak. Yang penting buat tamu, Pak. Jadi supirnya kalau kepengen makan, dia tawarkan tamunya, wah ada tempat enak, top, apa segala macam, dia bawa ke situ, iya, Pak. makan gratis. Iya, Pak. Baik, Pak, satu hal, Pak. Pegawai saya komplain, Pak. Kenapa? Pak Nyoman rugi, pegawai semua bilang. Kok rugi? Diet sopir, tamu 1, dia bilang. Kan rugi. Iya. Saya bilang, sekarang buat tamu 1, besok buat tamu 1 bus, saya bilang gitu, Pak. Itu Benar. yang dibilang keyakinan, Keyakinan, ya. Pak. Dan benar berhasil, Pak. Dan itu sekarang membuat Anda sukses dalam bisnis Ya. kuliner. Baik. Pak Nyoman, terima kasih banyak. Ya, Pak. Anda sudah hadir di acara Ki Candy. Mudah-mudahan apa yang Anda ceritakan bisa menginspirasi kami semua yang ada di studio maupun penonton di rumah. Ya.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tatalu. Menarik karena mereka bermain musik dengan alat-alat yang tidak lumrah, tidak biasa. Ada panci, ada dandang, ada ember, macam-macam. Dan ini masih ada korelasinya dengan topik kita kali ini. Kita semua tentu punya mimpi, dan kita ingin mewujudkan mimpi kita dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang juga gagal mewujudkan mimpi mereka. Kalau Anda gagal mewujudkan mimpi Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bunuh diri, ada yang patah semangat. Tapi dengarkan cerita tamu-tamu Kick Andy kali ini. Menarik untuk disimak. Dan yang pertama kita panggil dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Nyoman Sumerta. Selamat datang di acara Kick Andy, Pak Nyoman. Silakan duduk. Setahun yang lalu saya diajak oleh pengusaha oleh-oleh Bali, oleh-oleh Krishna ya, memperkenalkan saya pada Pak Nyoman. Pak Nyoman Sumerta. Kisahnya menarik dan saya bilang satu hari nanti saya akan mengundang Pak Nyoman di acara Kick Andy. Ternyata ketika Anda membangun restoran bebek tepi sawah itu tidak sengaja dan itu bukan mimpi Anda ya. Bukan, Pak. Nah, menarik karena waktu itu sebelum Anda sukses terjun ke bisnis restoran, saya dengar Anda nyaris bangkrut atau sudah bangkrut? Nyaris bangkrut. Oh, Pak. nyaris bangkrut. Doa saya kok jadi jelek ya. Nah, saya dengar itu berkaitan dengan berbagai peristiwa, Ya, krisis moneter, Perang Teluk, krisis moneter, bom 2 kali, Pak. bom Bali pertama Dan kedua. ya di Legian, Ya. dan kemudian bom Bali kedua di Jimbaran. Jimbaran, ya. Itu semua membuat Anda nyaris bangkrut. Iya, Pak. Karena Apa yang terjadi? Karena kan pemerintah melarang tamu-tamu Eropa, Amerika untuk berkunjung lagi ke Bali, Pak. Sementara mereka juga dari negara-negara itu pemerintahnya sendiri melarang. Istilahnya travel warning. Travel warning waktu itu, iya. Tapi sebelum kita mendengar cerita langsung dari Pak Nyoman, ada baiknya kita ikuti dulu perjalanan hidup dan bisnis Pak Nyoman berikut ini. Dan patung. Saya merasa dilahirkan untuk seniman, Pak. Karena saya kalau waktu kecil tuh umur 8 tahun tuh, kalau anak-anak yang lain tuh dia kan mainnya di sawah atau di sungai, Pak, lempar-lemparan lumpur ya. Kalau saya mainnya di rumah pelukis, Pak. Jadi saya duduk ngeliat orang lukis. Saya duduk ngeliatin istri saya lagi latihan nari di Anak Agung Gede Mandra di Puri Kaleran Kelihatan. Saya tuh mendengar musik tuh ada kebahagiaan gitu, Pak. Happy saya, Pak. Gitu. Tunggu dulu, ini kan waktu anak-anak main di sawah lempar-lemparan, kok Anda ngeliatin istri Anda? Umur 8 tahun, Pak, betul, Pak. Dia menari legong. Dia pandai legong. Coba Ibu berdiri dulu, Bu. Iya. Iya, terima kasih, Bu. Silakan. Kan Tunggu dulu, kecil ini kan lirik-lirik aja, Pak, bukan pacaran, Pak. Lirik-lirik. Oh, jadi Anda sudah ijon dari kecil. Ya, Pak. Dia umur 8 tahun dan dari ke Australia, Pak, legong, Pak, ini isi saya. Oh, jadi tunggu dulu. Ini motifnya harus jelas ini. Anda karena apa, darah seni Anda yang tinggi, atau sebenarnya Anda lagi ngincer penarinya? Oh, enggak, Pak. Kakek saya memang guru di zaman dulu namanya Kokar di Denpasar, sekarang namanya Isi. Kakek saya guru kerawitan, Pak, gamelan. Beliau naik sepeda ngajar ke Denpasar. Oh, jadi memang ada darah seni. Darah. Nenek juga. Terus teman-teman main di sawah lempar-lemparan lumpur, Anda lihat kesenian tari ya? Saya kan pertamanya suka gamelan, Pak. Pas ketemu gadis cantik kan nyantol lah, Pak. Lihat aja, Pak, mengagum. Kemudian Anda mulai terjun ke dunia galeri, itu bagaimana ceritanya? Ini tahun 81, saya berhenti jadi sopir taksi dan sopir bemo. Saya pinjam rumah bapak saya, rumah keluarga, Pak, dipinjam. Dan juga pinjam lukisan teman-teman saya. Ditaruh di galeri itu? Di galeri. Singkatnya, Ya. ada waktu di mana bisnis Anda kemudian
mencapai puncaknya ya, sukses ya. Kemudian gara-gara bom Bali 1, 2 dan lain-lain, plus nyaris bangkrut. Ya, Pak. Nah, sekarang episode bebek tepi sawah. Ya, Pak. Bagaimana sampai Anda dan istri kemudian terjun ke bisnis restoran? Begini Pak, kan galeri patung udah nggak jalan, mebel nggak jalan. Itu tahun 98 Pak. Nah terus galeri lukisan saya dulunya yang saya gampang cari duit itu karena tamu Amerika dan Eropa itu kan kita ngomong US dollar, pound sterling kan gampang Pak, lakunya banyak lah untungnya. Karena tamu Eropa nggak ada, yang datang tamu Taiwan, yang katanya kelas pegawai lah di sana, yang nggak mungkin beli oleh-oleh lukisan Pak. Oh, karena harga lukisan mahal ya? Ya, jadinya sebenarnya guide tamu Taiwan itu turnya harusnya ke museum-museum Pak. Tapi guide-nya bilang tempat saya museum. Kan kalau ke museum bayar 25.000 per orang, tempat saya kan gratis Pak. Oh iya juga ya, jadi ke galeri itu lihat-lihat lukisan nggak gratis beli, Pak. ya? Iya kan lukisan saya juga. Kalau di museum mereka harus bayar? Bayar Pak. Jadi sama supir dibawa ke situ? Ya. Namanya juga turis yang dananya pas-pasan? Iya pas-pas, kan dia juga nggak ngerti. Jadi banyak galeri yang dijual waktu itu Pak, galeri dijual, banyak sekali yang dijual. Nah seberapa Tutup, parahnya kondisi bisnis Anda waktu itu? Ada PHK? Ada yang ditutup? Tidak sampai PHK Pak, tapi karyawan saya itu penuh pengertian ya Pak. Jadinya artinya walaupun bonusnya sedikit masih tetap kerja, karena juga cari kerja tempat lain juga susah Pak. Waktu itu saya sampai jual mobil Pak, gajiin karyawan. Ada beberapa mobil ya, kalau tidak cukup uangnya dijual untuk bayar gaji karyawan. Ya. Baik, tentu semua kita yang di studio maupun penonton di rumah ingin tahu bagaimana kemudian Pak Nyoman mulai mendirikan restoran yang kemudian berkembang seperti sekarang dengan nama Bebek Tepi Sawah. Untuk itu, ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, saya akan segera kembali. Pak Nyoman, sebelum saya tanya kisah sukses Anda mengelola restoran dengan nama Bebek Tepi Sawah, saya ingin tahu Anda ini lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tua kerjanya apa? Bapak saya seorang kepala dusun Pak. Ibu saya tuh orangnya bisnis banget Pak. Jadi beliau tuh punya kulkas. Kalau pagi-pagi saya sekolah waktu SD itu beliau bikin es. Saya harus bawa es itu harus jualan ke sekolah Pak. Oh, jual ke sekolahnya siapa? Sekolah saya waktu SD Pak kan. Loh, nggak malu sama teman-teman? Titip Pak di warung. Di kantin gitu? Ya titip nanti. Tapi kalau teman-teman lihat Anda bawa es gitu nggak malu? Saya nggak pernah malu Pak. Kerjaan apanya pernah malu? Saya dengar juga bahwa Anda pernah jadi supir angkot. Ya Pak. Supir angkot itu tahun 75 sampai tahun 81 Pak. Jadi saya ambil dua kerjaan, supir angkot dan supir taksi Pak. Merangkap? Ya kan kadang-kadang tidak ada supir taksi, saya punya saudara dia punya taksi, suruh saya bantuin. Waktu itu kan jarang orang bisa nyupir. Dan juga bahasa Inggris, saya bahasa Inggris sepotong-sepotong tapi masih bisa ya melayani bule gitu Pak. Jadi saya waktu nyupir bemo tuh bangun jam 4 pagi Pak, harus antri di Ubud di depan Purisaren namanya. Jadi jam 8 malam baru pulang setiap hari. Istri dari saya jam 4 pagi sampai jam 8 iya, malam? Pak. Jam 4 setiap hari bolak-balik. Kalau sekarang anak-anak suka mengeluh, saya suka komplain Pak. Dulu mobil kan nggak pakai AC Pak. Kepanasan di parkir gitu Pak. Dan jadi, Anda dari jam 4 sampai jam 8 malam ada di situ ya? Setiap hari Pak. Dan pasar Ubud kadang-kadang Padang Bayi bawa dagang ancung Pak. Dagang ancung tuh dagang, kan ada kapal-kapal mampir di Padang Bayi. Dagang ancungnya kan saya bawa bemo Pak. Saya nyetir bawa ke Padang Bayi pagi-pagi Pak. Nanti malam jemput lagi ke Padang Bayi Pak. Bapak tahu Padang Bayi? Iya. Kerasa Pak. Iya. Nanti saya akan ke sana Pak Nyoman. Iya. Pernah jualan kopi, pernah jadi pemandu wisata. Iya. Lalu apa yang belum pernah? Ini bagaimana sampai Anda kemudian bisa dagang benda-benda seni, lukisan? Mereka ke tempat Anda tapi nggak beli lukisan? Ada sih yang beli Pak, tapi jarang sekali Pak. Dari 1000 tamu mungkin 1 orang yang belanja. Rata-rata orang datang ke situ cuma numpang kencing. Betul Pak. Tapi saya beli kertas kan susah Pak. Tiap hari harus beli kertas, tamu kencing nggak belanja Pak. Saya kasih kotak, kasih uang, harus bayar 2000 Pak, masukin uang. Bener.
Baik, terus lalu kapan terpikirkan untuk bikin restoran? Karena tamu Taiwan tidak mau belanja, kencing aja. Saya ngomong sama guide-nya, Pak, saya bikin warung Pak, nanti kita jual jus, pisang goreng, ketela goreng, kita Bapak silakan lihat galeri, tapi tolong di sini afternoon tea istilahnya Pak. Oh, diatur supaya ada afternoon tea. Iya, jam 3. Jangan cuma kencing doang, kencing doang tuh Pak. Oke. Iya. Jadi jualannya pisang goreng, ya jus, ketela goreng, ya. Teh. Ya. Oh, dari situ mulai. Ya pelan-pelan terus jual bebek karena saya kan hobi masak sama istri Pak. Nah, kapan persisnya terpikirkan untuk jualan bebek? Gini Pak, di lingkungan saya kan banyak orang jual bebek. Saya merasa saya bisa bikin lebih enak gitu Pak. Perasaan saya begitu sama istri saya. Anda yang masak atau istri? Istri Pak. Oh, jangan pakai perasaan Pak Nyoman dong, perasaan istri yang harus di... Idenya dari saya Pak. Oh, idenya. Dari situ muncul ide. Ya. Hasilnya gimana waktu pertama kali masakan bebek Ini juga ditawarkan? waktu kita masak di rumah, saya sering ngundang teman ke rumah Pak, teman-teman Jakarta Pak. Setiap teman yang makan pasti bilang, Pak Nyoman, buka restoran dong. Nanti kita yang promosiin, enak sekali katanya. Oh ya Pak, nanti deh Pak, nanti gitu. Gitu Pak ceritanya Pak. Terus akhirnya, tapi saya bilang sama istri saya, Bu, kita kan seorang seniman. Nah, karena kita orang seniman, kita nggak boleh niru. Jadi kalau restoran lain sambalnya 2, saya bikin 3 Pak. Kalau orang lain sambalnya sayurnya urap, saya bikin kalasan. Saya harus berbeda, harus punya personality Pak. Gitu Pak. Coba sebutkan apa yang membedakan bebek yang Anda jual di bebek tepi sawah dengan bebek-bebek di tempat lain. Apa tadi? Kalau yang lain sambalnya 2, saya 3. Sambal mereka ringan, saya mantap Pak. Karena mereka kan gini, mereka kan bikin udah lama. Mereka menyesuaikan dengan lidah bule Pak. Kalau saya enggak, saya bikin untuk Asia, orang lokal, untuk orang Bali, original Balinese food gitu Pak. Itu bukan karena supaya orang-orang Taiwan yang makan rasain lo gitu ya? Bukan ya, nggak ada maksud itu ya? Kita juga punya 2 sambal Pak, sambal bule sama lama lokal Pak. Kalau turis datang, sambal bule yang keluar. Kalau orang lokal datang, sambal mantap Pak, yang pedas gitu Pak. Oke, itu yang membuat tempat Anda atau bebek tepi sawah jadi unik ya? Di samping suasana Pak. Suasananya apa? Suasananya gini Pak, orang ke Bali itu kan mau mencari real Bali Pak, bukan mencari rumah yang minimalis. Orang ke Ubud mau lihat desa Pak. Saya tampilkan bangunan yang suasana desa, dan saya create sendiri, tidak pakai arsitek Pak. Jadi betul-betul bagaimana masa kecil saya berbuat seperti itu Pak. Di restoran saya itu ada, kalau nggak salah ada 8 jembatan Pak. Jembatan bambu, saya bikin sungai, bikin... Ide bisnis bisa datang dari mana saja, bahkan di saat kita sedang terpuruk sekalipun. Hal ini dialami oleh Inyoman Sumarta, seorang seniman dari Ubud, Bali, yang kemudian banting setir menjadi pengusaha kuliner. Berbekal resep keluarga istrinya, Ninyoman Sulasi, ayah dari 5 anak ini membangun bisnis kuliner dari titik minus. Kini, pria lulusan sekolah menengah pertama ini dikenal sebagai pemilik salah satu restoran terkenal di Ubud, Bali, yaitu Bebek Tepi Sawah. Om Swastiastu. Sesuai dengan namanya, menu andalan dari Bebek Tepi Sawah restoran adalah bebek goreng. Setiap harinya restoran yang awalnya bernama Tepi Sawah ini melayani ratusan pelanggan dan tidak pernah sepi. Tidak hanya menawarkan menu bebek, restoran ini juga menyajikan menu lainnya mulai dari menu masakan Asia maupun makanan internasional. Darah seni yang mengalir di tubuhnya membuat pria berusia 57 tahun ini tidak meninggalkan passionnya. Sebagai seniman, desain restoran yang indah dan kental dengan budaya Bali ini dirancang sendiri oleh Nyoman.
tepi sawah tidak hanya dapat dinikmati di Bali. Mengembangkan usahanya, Nyoman juga membangun bebek tepi sawah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sistem kerjasama. Jadi sebelum industri pariwisata Bali dihantam oleh berbagai cobaan ya, mulai dari perang Teluk, kemudian krisis moneter dengan turunnya Pak Harto waktu itu ya, kemudian juga ada bom Bali 1, bom Bali 2. Anda sebenarnya sukses ya dalam berbisnis, punya galeri, punya galeri patung Pak, ada Dimas, ada juga mebel. Berapa karyawannya dan berapa omsetnya waktu itu? Kalau untuk galeri, ketika Anda betul-betul sukses, ya 1 bulan itu omset 1 M lah Pak. 1 bulan 1 miliar waktu ya, itu. untuk kan patung, galeri, restoran. Tapi semua itu kemudian hancur berantakan. Iya Pak. Gara-gara bom Bali 1, bom Bali 2. Ya. Itu kan dialami juga oleh pengusaha-pengusaha lain di Bali ya. Hampir semua Pak. Hampir